Sekarang ini kan Mas, pemerintah tuh sedang giat-giatnya itu menganjurkan coaching di dalam pendidikan. Halo, selamat pagi sahabat Sisi. Ini di acara Coaching Corner dan temanya kali ini kita akan bahas sedikit tentang apa itu coaching di dalam dunia pendidikan. Nah, kali ini saya ditemani ada seseorang di samping saya. Siapakah dia? Nah, biar perkenalkan diri sendiri. Silakan. Halo sahabat Sisi, perkenalkan saya Paul. Saya yang hari ini akan menemani Mas Arko. Oke, Paul sekarang posisinya sudah bekerja atau kuliah? Sekarang saya masih kuliah sih Mas. Masih kuliah ya. Semester berapa? Semester 2 sih. Oh, semester udah 2. Tingkat akhir gitu ya. Selalu katanya adalah semester akhir gitu ya. Akhirnya kapan nggak tahu gitu ya kan, karena selalu semester akhir gitu ya. Oh, jurusannya apa Mas? Saya jurusan informatika sih Pak. Jurusan informatika. Nah, ini hal yang menarik ini, sahabat Sisi. Mas Paul ini jurusan informatika tapi datang ke kita karena dia ingin tahu tentang dunia pendidikan, perkembangan dunia pendidikan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih tertarik dengan perkembangan dunia pendidikan? Jadi saya tertarik ke dunia pendidikan ini karena pada zaman sekarang ini ya Mas, sekarang itu kan semuanya butuh pendidikan, semua orang tuh butuh pendidikan. Makanya saya tertarik Mas, pengen tahu tentang pendidikan. Oke, luar biasa. Ini jarang sekali ya, sahabat Sisi, teman-teman yang punya ketertarikan dalam dunia pendidikan, tapi dia sebenarnya dari anak-anak teknik, ya kan, karena Mas Paul ini adalah teknik informatika ya, jadi dia tertarik dengan ini sangat jarang, unik gitu ya, sangat unik. Nah, karena datang ke sini, nah sebenarnya apa sih yang mendorong datang ke sini, pengen nanyain tentang apa? Ini ya Mas, sebelum kita mengkerucut ke coaching in classroom, saya pengen tahu dulu nih Mas, coaching itu dalam lingkungan luasnya. Sekarang ini kan Mas, pemerintah tuh sedang giat-giatnya itu menganjurkan coaching di dalam pendidikan. Sebenarnya manfaat coaching dalam pendidikan itu apa sih Mas? Oh, coaching dalam dunia pendidikan luas banget ya sahabat Sisi. Coaching dalam pendidikan itu ada beberapa hal ya, ada 9 sebenarnya ya. 9 ini dibagi 3 itu manfaat untuk siswa atau mahasiswanya, yang 3 lagi manfaat buat guru atau dosennya. Nah, yang 3 lagi itu dibahas manfaat buat lembaganya, sekolah ataupun perguruan tingginya. Yang pertama buat siswanya, yaitu menggali dan meningkatkan atau mengembangkan potensi ya. Jadi sekolahan atau dunia pendidikan itu harus menjadi tempat untuk menggali dan mengembangkan potensi dari siswa tersebut, siswa atau mahasiswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa atau mahasiswa itu di dalam dunia pendidikan dia juga harus sudah menemukan gaya belajarnya, style belajarnya ya. Nah, makanya kalau pendekatan dengan coaching itu nanti biasanya di coaching untuk mengetahui kayak apa sih gaya belajar saya. Nah, kan kita selama ini kalau dalam dunia pendidikan ya, mahasiswanya atau siswanya itu pada stres kalau mau pada ujian ya kan. Iya, nah, karena sejak awal kita sekolah itu tidak diajarin cara belajar sesuai dengan gaya atau style kita. Itu sebenarnya ada beberapa style atau beberapa gaya yang setiap orang itu berbeda-beda gitu. Nah, itu harus dengan pendekatan coaching kita bisa jadi lebih tahu tentang itu. Yang ketiga, itu buat siswa itu akan membantu untuk merencanakan plan-plan dia ke depan seperti apa. Nah, itu dengan pendekatan coaching bisa lebih efektif, lebih efisien dan lebih tertata gitu. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kalau buat gurunya apa? Ya, kalau buat gurunya jelas cara mengajarnya menjadi lebih efektif ya. Cara mengajarnya jadi lebih efektif buat guru atau dosen, itu lebih efektif mengajarnya. Yang berikutnya,
jelas guru atau dosen itu nanti bisa meningkatkan performa kerja mereka dengan istilah pendekatannya itu, kalau di dalam dunia coaching ada istilahnya peer coaching gitu ya. Nah itu untuk strategi bagaimana si guru atau dosen ini nanti bisa meningkatkan performanya ya, kinerjanya jadi meningkat ya. Yang keenam ya, membantu guru atau dosen itu mencapai target pembelajaran. Artinya target pembelajaran dia dalam satu semester itu harus menyelesaikan materi sampai sejauh mana. Nah itu sebenarnya begini Mas Paul, dosen atau guru itu kadang-kadang juga bingung ya, karena kadang-kadang mereka harus ngejar. Makanya kalau kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa kadang-kadang merasa, wah kita belum jelas ini kok tiba-tiba pertemuan berikutnya udah materi baru gitu ya kan. Karena dosen atau guru itu juga punya target harus nyelesain satu semester ini materinya apa aja yang disampaikan. Nah itu harus selesai gitu ya. Nah itu kalau kita pendampingan dengan coaching akan lebih memudahkan guru dan dosen ini untuk mencapai target itu. Itu yang kelima ya, keenam ya. Jadi 4 sampai 6 itu tadi untuk guru. Nah, lalu buat lembaganya, buat sekolahannya atau buat kampusnya seperti apa? Yang pertama, kalau tadi siswanya sudah oke, gurunya sudah oke, nah ini berarti komunikasi di dalam lembaga itu, dalam sekolahan itu jadi lebih efektif ya. Yang kedua atau yang kedelapan, meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Otomatis kalau komunikasinya sudah jadi lebih jelas, kualitas sekolah ini akan lebih meningkat ya. Karena hambatan yang terjadi saat ini biasanya adalah di komunikasi gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, nah jelas ini adalah tadi Mas Paul juga sudah mengatakan pemerintah sekarang gencar menganjurkan coaching di dalam dunia pendidikan ya. Nah ini memang sudah menjadi tugas sekolahan atau tugas lembaga untuk coaching itu harus dihadirkan di dalam proses pembelajaran di dunia sekolah. Itu sih. Oh gitu ya Pak. Banyak juga ya Pak manfaat coaching itu dalam bidang pendidikan.